Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Triwardianti, NIM 1924 1010 3052. Saya di sini akan menjelaskan mengenai tugas 3 desain analisis algoritma, yaitu tugas analisis algoritma non-rekursif. Di sini ada 3 soal. Soal yang pertama, terdapat baris bilangan UN 1, min 2, 3, min 4, 5, min 6. Pertanyaannya, yang pertama, buatlah fungsi iteratif untuk menghitung UN. Di sini saya menggunakan codingan untuk soal pertama. Jadi di sini data itu isinya di sini adalah list atau array. Def suku n ini adalah parameter untuk inputnya, X sama dengan 1, Y sama dengan 0, karena X-nya itu dimulai dari 1, sedangkan untuk Y-nya nanti itu ada rumusnya tersendiri. While X kurang dari sama dengan N, if X modulus 2 sama dengan 0, X modulus 2 sama dengan N, ini berarti artinya X-nya itu genap. Gitu. Y sama dengan X kali min 1. Jadi apabila X-nya itu di modulus 2 hasilnya 0, itu menjadi Y tapi dikali min 1. Jadi hasilnya Y-nya nanti adalah negatif. Data append Y ini untuk memasukkan ke sini. Garis yang di atas. Else Y sama dengan X. Jadi selain yang itu tadi, Y-nya sama dengan X. Lalu X plus 1. Lalu kalau ini sudah selesai, itu nanti masuk ke sini. X plus 1. Jadi X-nya itu ditambah. Print data, return Y. Nanti kita coba jalankan saja langsung. Nih, kita masukkan nilai UN-nya. Kalau di soal kan ada 6 ya, berarti di sini kita juga masukkan 6 saja. Nih, hasilnya sama, suku ke 6 yaitu min 6. Betul sama seperti di soal. Di sini saya akan melakukan analisisnya. Tentukan matriks untuk ukuran inputnya. Jadi metrik untuk ukuran inputnya adalah N, karena N-nya nanti yang berubah-ubah. Basic operation-nya saya pakai yang modulus. Di sini lambangnya persen. Itu ada di sini, garis ke-7. Lalu pada kasus ini itu tidak diperlukan base case, worst case, dan average case, karena itu cuma terjadi satu kali. Jadi kalau misal inputannya berubah, jadi tetap kayak gitu loh, nggak ada perubahan signifikan, nggak ada perubahan hasil, tetap hasilnya nanti juga kayak gitu. Lalu yang E itu soalnya jika banyaknya eksekusi basic operation untuk input berukuran N dinyatakan sebagai CN, persamaan deret untuk CN. Persamaan deretnya untuk CN itu CN sama dengan sigma N I sama dengan 1, 1. Lalu untuk selanjutnya cari persamaan langsung CN. Persamaan langsung CN-nya itu N plus 1 min 1 sama dengan 1 sama dengan N. Ini menggunakan rumus sigma yang kemarin. Kalau tidak salah ini rumus yang pertama. Seperti itu. Lalu untuk selanjutnya, untuk soal nomor 2, itu algoritma unique element. Ini fungsinya memeriksa apakah setiap elemen A unik. Inputnya array A 0 sampai dengan N-1. Outputnya mengembalikan true jika setiap elemen A unik dan false jika terdapat beberapa elemen yang nilainya sama. Di sini saya menggunakan coding untuk pengecekannya. Jadi di sini saya jalankan. Nah, ini
Di sini kan 1, 2, 3, 4, 5, 5. Itu hasilnya false. Karena apa? Karena 5 dan 5 itu sama. Apabila kita hapus angka 5 yang di akhir, itu hasilnya adalah true. Karena apa? Karena masing-masing bilangan di sini tuh nggak ada yang sama. Jadi dia dikatakan unique element. Di sini def unique element data for i in range 0 len data min 1. Jadi 0 sampai len data min 1 ini seperti n min 1 gitu. Kalau yang di pseudocode tadi. For j in range i plus 1, jadi ini nanti kalau sudah diproses ketemu i-nya, i plus 1 itu untuk j len data. Lalu print i print j. If data i sama dengan data j, apabila ada dua data yang sama, maka itu langsung di return false. Apabila tidak ada, return-nya true, hasilnya true. Gitu. Lalu di sini ada estimasi running time algoritma unique element. Itu untuk mencari estimasi running time itu kan diperlukan adanya perhitungan ini n loop dikali dengan t loop. Jadi kita cari persamaan seperti worst case, worst case, best case, sama average case. Di sini pertama kita cari best case-nya. Best case-nya itu 0 sigma i sama dengan 0, 1 sigma j sama dengan 1, lalu kita gunakan rumus untuk memisah 2 sigma ini. Jadi ini dipisah dulu 2 sigma jadi perkalian, lalu yang ini hasilnya 1, yang ini hasilnya n-1 plus 1. N-1 plus 1 di sini n-nya dimasukkan 1 karena ini angkanya 1. Seperti itu. Jadi hasil dari base case-nya adalah 1. Untuk cari running time-nya kan itu kan dikali dengan, di sini rumusnya itu waktu diperlukan untuk mengikuti satu loop. Jadi tidak didefinisikan gitu. Jadi untuk mencari running time-nya itu tinggal dikalikan dengan T. Karena tidak terdefinisi gitu waktunya. Karena untuk mencari satu loop itu satu satuan waktu loop itu kan tidak diketahui ya, karena itu program dari komputer sendiri. Lalu untuk selanjutnya ada worst case-nya. Worst case-nya ini saya menggunakan di sini tadi ada 2 perulangan. Jadi saya menggunakan 2 sigma. Yang sini sama yang ini. Di sini ada n-1 i sama dengan 0 dan n-j sama dengan 1, 1. Itu saya dapatnya dari ini. Ini 0 n-1 untuk i dan j 1 n. Dan datanya ini n. Seperti itu. Terus kita kerjakan seperti mengerjakan notasi sigma pada biasanya. Gitu. Ini dipisah dulu menjadi perkalian antara n-1 i sama dengan 0, 1, sigma n j sama dengan 1, 1, lalu di sini ada n-1 i plus 1, karena ini kan 0 ya, ini kan 0 i-nya, sedangkan di rumus itu i-nya harus 1, jadi harus ditambahkan dengan ini. Di sini harusnya i sama dengan 1, maaf. Kesalahan tadi soalnya langsung kopas itu. Seperti ini. Lalu hasilnya 1, ini kan hasilnya 1. Ditambah n-1 plus 1 dikali n-1 plus 1. Hasilnya n kuadrat min n plus 1. Untuk mencari running time-nya juga langsung tinggal dikalikan dengan T. Karena satu satuan waktu untuk setiap looping itu didefinisikan dengan T. Lalu untuk selanjutnya, itu ada average case-nya.
Karena tadi kan karena kalau di sini itu kenapa ada average case, base case, dan worst case, karena dia tuh kalau ada inputan yang berbeda, itu pasti hasilnya berbeda. Jadi ada true, ada false gitu. Ada true, ada false gitu. Jadi kalau yang pertama tadi kan hasilnya pasti ya suku ke N berapa gitu. Kalau yang ini itu hasilnya antara true dan false. Jadi itu bisa dua kemungkinan yang berbeda. Jadi ada worst case, average case, dan best case. Di sini ada average case. Average case-nya itu saya menggunakan 2 sigma, N-2, I sama dengan 0, C, I plus 1, N-1, I 2 per N, N-1. Lalu ini yang belakang ini bisa dipindah langsung ke depan, seperti pengerjaan notasi sigma pada biasanya. Lalu dikalkulasikan seperti biasanya. Di sini hasil akhirnya adalah N-1. Karena di sini oh iya, benar. Jadi saya akan menjelaskan perhitungannya. N-1 plus 1 ini kan hasilnya jadinya N tok. Lalu ini di sini N kali N min 1 N kuadrat per 1 hasilnya. Lalu ini bisa dicoret, ini 2, itu hasilnya 1 habis, ini juga habis. Jadi tinggal ini. Kalau ini berarti ini N-2 min 0 plus 1 menjadi N-1 saja hasil akhirnya. Seperti itu. Lalu untuk menemukan running time-nya itu sama seperti yang sebelumnya, yaitu dikalikan dengan T. Karena seperti yang sudah saya katakan tadi, waktu looping itu tidak didefinisikan atau didefinisikan dengan T, karena tidak diketahui ya berapa satuan waktu untuk suatu looping di komputer. Yang untuk soal ketiga, itu suatu matriks 2 dimensi akan dicek apakah memiliki elemen di mana I, J sama dengan A, J, I. Jadi apabila matriks 2 dimensi ini I, J-nya sama dengan A, J, I, maka dia kondisinya true. Matriks 2 dimensi ini bentuknya itu sama kayak titik gitu, mendefinisikan titik X dan Y gitu. Jadi cuma ada 2 angka dalam matriks ini. Di sini di sini tadi saya menjelaskan menggunakan konsonan, lalu di sini saya akan menjelaskan menggunakan pseudocode. Di sini judul pseudocode-nya adalah algoritma check matrix. Ini adalah parameter inputnya, yaitu array A 0, N-1 dan 0, jadi ini itu untuk I-nya, ini itu untuk J-nya atau kebalikannya. Lalu fungsi algoritma check matrix ini adalah mengecek apakah ada elemen di mana I, J sama dengan A, J, I. Inputnya itu adalah array 2 dimensi. Matriks array 2 dimensi. Gitu. Outputnya true atau false. Jadi output dari program ini nanti itu cuma ada 2, yaitu true atau false. Di sini for I 0 apabila dimasukkan ke I, true, N-2 do, for J, I plus 1 itu dimasukkan ke dalam J, true, N-1 do, if I, J sama dengan A, J, I itu hasilnya true apabila sama dengan A. Bila tidak sama dengan berarti hasilnya false. Lalu untuk selanjutnya itu ada soal yang B, tentukan matriks ukuran inputnya. Matriks ukuran inputnya itu adalah N, karena di sini N-nya bisa berubah-ubah. Bisa
Iya, bisa berubah-ubah. Karena kan dia tergantung inputan user ya, karena di sini itu adalah sebuah array. Lalu basic operation-nya saya mengambil sama dengan yang ada di sini, di tengah. Lalu perlu analisis best case, worst case, dan average case, karena nanti dia itu hasilnya ada dua, antara true dan false itu berbeda. Untuk base case-nya itu sama seperti yang di atas, karena di sini juga menggunakan dua perulangan, di sini dan di sini. Ini hampir sama ya, kalau untuk programnya sama seperti nomor 2 tadi, hanya saja di sini tuh inputannya matrix gitu. Jadi base case, worst case, dan average case-nya bisa dikatakan sama. Untuk base case-nya itu sigma I sama dengan sigma 0, I sama dengan 0, sigma 1, J sama dengan 1, 1. Untuk worst case-nya, N-1, I sama dengan 0, sigma N, J sama dengan 1, 1. Average case-nya, sigma N-2, I sama dengan 0, sigma N-1, J sama dengan I plus 1, I 2 per N-1. Terus ini ada perhitungan base case-nya. Di sini kan cari persamaan langsung. Jadi ini jawaban yang F-nya. Persamaan langsungnya itu seperti ini. Jadi ini dikerjakan seperti mengerjakan sigma pada bab sebelumnya. N-1 sigma I sama dengan 0, N sigma J sama dengan 1, 1. Ini dijadikan 2 dulu, lalu karena di sini 0, jadi di sini harus ditambahkan supaya I-nya menjadi 1. Lalu di sini hasilnya yang ini 1, tambah N-1 plus 1 dikali, karena ini kan beda ya tadi matriksnya, bukan pertambahan, jadi jadinya perkalian di sini. Dikali N-1 plus 1, 1 plus N-1 kali N. Kenapa kali N? Karena di sini itu habis ya 1-1-nya. Hasilnya adalah N kuadrat min N plus 1. Untuk average case-nya itu ada N-2 sigma I sama dengan 0, N-1 sigma J I plus 1 I 2 N-1. 2, ini yang belakang ini bisa dikeluarkan dulu dari sigmanya, karena dia kan tidak memiliki sigma, jadi bisa dikeluarkan dulu biar lebih mudah. Lalu untuk N-1 J I plus 1 ini itu sudah ada rumusnya, saya lupa rumus keberapa. Itu hasilnya N-1 plus 1 per 2. Lalu ini 2, N-1 seperti biasa. Lalu ini juga bisa dicoret-coret supaya lebih mudah untuk mengerjakannya. 2 dengan 2 habis, N-1 dengan N-1 juga habis, jadi tinggal ini hasilnya N-2 min 0 plus 1 N-1. Seperti itu. Jadi mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.